Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dahniar Ulfihani, guru matematika di SMA Negeri 16 Batam. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran. Berikut video praktek pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua sehat selalu ya. Sebelum belajar, ketua kelas Rama dipimpin doa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rama. Sama-sama, Bu. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nyanyi semangat Ibu. Ibu absen terlebih dahulu. Rama, Erika, Hadir, Bu. Kita, Hadir, Ibu. Sarah, Hadir Ibu. Grison, Ayu, Yuli, jelas tidak? Jelas Ibu. Jelas ya. Jelas banget Bu. Semoga jaringannya bagus, tidak ada kendala hingga pelajaran kita selesai. Kemudian sudah siap belajar? Siap Bu. Matematika? Saya bisa. Mantap. Selamat pagi. Pagi. Pagi Indonesia. Terima kasih. Kita kuis dulu. Silakan waktu 10 detik dipikirkan berapa kira-kira angka yang hilang atau nomor parkirnya. Silakan. Oke, siapa yang bisa langsung disampaikan berapa kira-kira angka tersebut? Saya Bu, Silakan. Berapa nak? 87. 87, bagus. Dibalik aja Bu, dibalik jadinya 86. Yang ada mobilnya 87, 88, 89, 90. Motivasinya berlian yang berkilau terbentuk dari proses tempa dipukul, dipanaskan, bukan dari dielus-elus. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan panjang hidupnya. Berlian aja terbentuknya dari proses ditempa, dipukul, dan dipanaskan, bukan dielus-elus. Artinya apa? Bukan dimanja-manja. Jadi kalian juga harus tekad untuk menjadi orang sukses. Ya butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Statistik masih dengan ukuran pemusatan tentang median. Sebenarnya median ini kalian sudah belajar di SMP. Nah, sekilas apa sih median itu? Nilai tengah Bu. Nilai tengah Bu. Ingat semua median nilai tengah. Kira-kira apa manfaat belajar median? klasifikasikan suatu data, Bu. Misalnya dari data sekian, menurut tersebut diklasifikasikan ke kelompok yang pertama dan seterusnya. Misalnya nanti yang menengah ke bawah, kita ulang pelajarannya, menengah ke atas, kita tuntaskan seperti itu. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang median, Ibu belikan pretest Google Form, kemudian cuma 10 soal, jadi kalian cuma tinggal pilih saja mana jawaban yang tepat.
sudah Ibu kirim, silahkan dicoba pretest tersebut. Ibu beriwakan dan menganalisis ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Pada KD keterampilannya 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dan hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui masalah kontekstual yang diberikan, peserta didik dapat menyelesaikan masalah tentang median sehingga dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan inovatif, serta dapat mengembangkan sikap disiplin, rasa ingin tahu, dan kerja keras. Terdapat 3, yang pertama yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap, Ibu nilai dari mana? Yaitu hasil observasi dari Ibu lihat kalian seperti ini. Apa yang dinilai sikapnya? Jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri ketika berdiskusi nanti. Kemudian pengetahuan dan keterampilan Ibu nilai dari latihan nanti yang akan Ibu berikan. Nah, setelah ini kalian nantikan Ibu bentuk kelompok, kemudian Ibu berikan masalah kontekstual pada LKPD sehingga dapat kalian diskusikan sesuai kelompoknya. Kalian masuk ke breakout room masing-masing. Kemudian setelah selesai kembali ke perwakilan kelompoknya yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ini gambar apa? Rapat orang tua. Iya, betul, rapat orang tua atau rapat wali murid. Oke, apa kaitan gambar tersebut dengan ukuran median? SPP, Bu. Ya, bagus. Ya, bisa kita dari pendapatan orang tua ini, kita bisa cari berapa median hasil pendapatan wali murid. Supaya apa? Kita cari mediannya supaya apa? Supaya adil. Siapa sih nanti siswa yang dapat bantuan SPP? Sekolah ingin memberikan bantuan SPP 200.000 selama 2 bulan kepada siswa yang pendapatan orang tuanya menengah ke bawah. Jadi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut menggunakan patokan nilai tengah agar memperoleh hasil yang adil. Jadi permasalahan di sini apa? Mencari apa? Mediannya. Mencari mediannya, nilai tengahnya. Bagus. Dari 1 Rama Erika Pitasara, kelompok 2 Grison Ayu Yulia Salina, kelompok 3 Askia Almas Naomi Alfredo, kelompok 4 Sofia Grace Julia dan Resi. Nah, LKPD sudah Ibu berikan. Jadi sekarang kalian silakan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, boleh dari YouTube, dari buku paket pegangan yang kalian punya. Jadi, silakan anak Ibu ke breakout room masing-masing. Dan apabila ada kesulitan silakan bertanya dengan raise hand ya. Diskusikan, dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tambah 4. Oh, Jadi 12. Nah, terus kayak gitu juga. Ini Apa? 4 ditambah 8 ke sini kan? Nah, jadi kayak Ini? frekuensi kumulatif sebelumnya tambah frekuensi biasa gitu, paham nggak? Paham. Nah, terus itu frekuensinya dikali P, itu panjang kelasnya. Nah, jadi kita di sini bisa menyimpulkan kalau kita buat tabelnya itu pendapatan 1.500.000 sampai dengan 1.900.000 itu frekuensinya 4, berarti frekuensi kumulatifnya itu 4. 2.400.000 sampai dengan 2 juta sampai dengan 2.400.000 itu frekuensinya 8. Nah, kenapa di sini ada 12? Jadi ini tinggal ditambahkan aja ya ke sini. Ini ditambahkan ke sini. Itu kan 1/2 kali N itu banyak nilai. Ya, nanti 1/2 dibagi 36 sama dengan 13.
Nah, karena kita kalau misalnya menentukan kelas median ini dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Jadi yang mana angkanya yang mendekati. Oke, jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga dan nilai-nilai ketahui juga untuk bisa dimasukin ke rumusnya, yaitu ada tepi bawah. Tepi bawah, cari tepi bawah itu sama kayak nyari tepi bawah di min, di modus. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Dapatnya data ke 18 kan, ada di interval ke-3. Nah, batas bawahnya itu ada 25, batas 24 itu ada 5 juga. Nah, baru kita masukkan ke rumus. Median sama dengan TP ditambah dalam kurung 2 dikurang FK per F dikali P. Nah, median sama dengan 24,5 ditambah 36 per 2. Tadi kan hasilnya 18 kan. Jadi kita langsung cepat aja ya. 18 dikurang 12. 12 ini FK-nya. Per frekuensi. Frekuensinya 7 dikali panjang kelasnya 5. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Kita hitung 24,5 tambah 6 per 7 karena 4,28. 30 per 7. Sengaja nggak sih dibuletin? Bisa Apanya? sih. Bisa sih dibuletin. Iya, sebenarnya sih. 4,28. Oke. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan karena kan kita sudah menemukan mediannya. Mediannya itu ada di 2 juta, berarti kan 2.878.000 ya, 78.000 rupiah. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulannya siswa yang menerima keringanan SPP ialah orang tua yang mendapatkan pendapatan rata-rata atau nilainya Frekuensi itu kelas 2 juta. median. Itu udah tau lah kita ya. 7. 7 itu dari mana? Frekuensi kelas mediannya nih. Yang 7 nih. Nah, tuh. Kan kelas mediannya kan 25 sampai 29. Dah. Terus frekuensi kumulatif. Sebelum frekuensi kumulatifnya itu, kau tau nggak Yung? Apa itu? Coba scroll ke atas. Nih, yang ini. Kan tadi kan frekuensi kumulatif. Kan kelas frekuensinya itu di angka 25 sampai 29. Nah, jadi frekuensi kumulatif 25 sampai 29 itulah frekuensi kumulatifnya. Tapi Yang 12. kok 12 kan 25 sampai 29 tadi kan? Iya. 19. Enggak lah, kan 19 itu kayak nilai tengahnya gitu. Jadi sebelum 19 ini angka berapa? Oh, sebelumnya. Jadi langsung 12. Nah, lanjut. Nih panjang kelas interval median. Itu panjang kelasnya aja kok. Panjang kelas dari mana? Mas kok nggak tahu panjang kelas? Berarti nanti 25. Nih 15. 16, 17, 18, 19. Nah ada 5 angka itu kayak gitu. Tahu nggak? Apa-apa tadi? Itu panjang interval kelas median itu yang nanti yang 25, 26, 27, 28, 29. Nah itu ada 5 angka kayak gitu semua. Oh, jaraknya. Atau gimana sih? Iya jaraknya pas. adalah tinggi badan sekelompok peserta didik. Tentukan nilai K jika median data di atas adalah 13,5. Ini kan nilai frekuensi yang ketiga, interval ketiga kan yang belum diketahui. Sedangkan kita udah ketahuin mediannya. Jadi caranya itu, ini kan udah di apa namanya, kita apa sih buat tabel frekuensi ditambah frekuensi kumulatif. Ini kenapa ada tambah karena dia belum jelas, masih belum jelas gitu loh. Ini kayak 5 kan ya udah 5. Yang interval kedua 25 kenapa? Karena 5 tambah 20. Nah, yang interval ketiga ini karena yang terakhir 25 jadi 25 tambah K karena K kan belum diketahui kan. Nah, sama yang 26. 26 ditambah 25. Kita yang ke cat yang kedua aja. Sar? Ada Sar? Ya udah itu aja nggak apa-apa. Gak apa-apa kalau ditambahin nih, masih bisa nih.
Tambahin aja biar agak banyak. Sarah, ada mau ditambahin? Median ialah nilai tengah dari sebuah data yang digunakan untuk menentukan klasifikasi Untuk menentukan, klasifikasi untuk klasifikasi yang diinginkan mungkin. yang kita inginkan, yang diinginkan ya. Kalau untuk Erika, ada tambahan kah? Kalau bagi saya median itu kayak bagian dari nilai sentral yang merupakan nilai yang menjadi pusat suatu distribusi data atau disebut dengan tendensi sentral. Yang tentang ini tentukan nilai-nilai yang perlu diketahuinya itu. Coba dilanjut. Tentukan kelas median itu ya? Oh, yang nilai-nilai Jumlah frekuensi, iya. Jumlah frekuensi itu kan dapat dari yang ini, yang Iya. kelas median 36 dibagi 2 ini. Enggak deh. Bukan total itu siswa apa ini? Total Frekuensi kumulatif itu ya? Iya. Bukan frekuensinya aja. Total frekuensi. Kan di situ ada 4, 8, 7, 9, 6 sama 2. Kalau dijumlahin semuanya jadi 36. Terus cara dapatin tepi bawah. Tepi bawah itu mana ini? Tepi bawah. Atas Naomi. Itunya. Kok atas? Enggak lah, tengah sih. Iya. Ini dia apa sih? Kan 18 tuh. Yang mendekati 18 kan Ya, udah kelas mediannya. Yang mendekati 18 itu kan yang pendapatannya 25 sampai 29 kan? 25. 25. Yang ini yang pendapatannya 25 sama 29 ini kan hasilnya 19. Sedangkan kita di sini yang cari TB. Tepi bawah. Tadi kan kita dapatnya 18. Jadi 18 yang mendekati 18 itu apa? Yang mendekati 18 itu kan 19 kan? Iya. 19 ini pendapatannya 25 sampai 29. Jadi di situ kita tulis 25 dikurang 0,5. 0,5 itu rumusnya. Oh. Lah, makanya dapat jadi 24,5. Terus frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita lihat yang kita kan tadi ngambilnya yang 19 kan. Jadi frekuensi kumulatif di sebelum 19 itu kan 12. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 12. Oke, anak ibu semua, waktu sudah habis untuk diskusi kelompoknya aktif. Bagus, sekarang kita presentasi. Silakan siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 2 lah, Bu. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Siapa yang mau presentasi kelompok 2? Saya, Bu Grison. Oke, kita beri kesempatan untuk Grison. Yang lain silakan diperhatikan dan ditanyakan apabila ada yang tidak sesuai. Silakan Grison. Baiklah, selamat pagi sebelumnya. Pagi. Pagi, Grison. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Grison Krishner Sialoho, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan memberikan hasil diskusi kami kelompok 2. Pertama, kita menentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita menentukan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kalian bisa lihat di layar di mana ini yang pendapatannya artinya 15 sampai 19 itu artinya juta ya, teman-teman. Jadi kayak 1,5 juta sampai 1,9 juta, 2 juta sampai 2,4 juta, dan begitu juga seterusnya. Nah, ini frekuensinya. Frekuensi ini berdasarkan
frekuensi yang tadi telah didapat dari soal yang ada. Nah, frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi dari setiap pendapatan yang ada. Maksudnya kayak gini. Untuk pendapatan 1,5 juta sampai 1,9 juta, frekuensinya kan ada 4. Nah, jadi frekuensi kumulatifnya itu 4. Lalu, untuk pendapatan 2 juta sampai 2,4 juta, frekuensinya itu 8. Nah, frekuensi kumulatifnya itu adalah 8 ditambah frekuensi sebelumnya, yaitu 4. Jadi, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Nah, frekuensi kumulatif udah ada frekuensi kumulatif yang telah kami berikan. Sebelumnya, ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Sudah sama atau ada yang beda? Sama, Bu. Sama, Bu. Kita silakan bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Pita Marsana Samusir dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tadi kan ada frekuensi kumulatif. Apakah ada rumus khusus untuk menentukan frekuensi kumulatif tersebut? Terima kasih. Silakan dijawab. Oke, terima kasih. Kalau dari kami pribadi, kami ngebuatnya itu kayak frekuensi nilai yang ada, nilai yang saat ini, ditambah frekuensi nilai sebelumnya gitu. Jadi kayak tadi kan 8 ditambah 4. Nah, kayak gitu kami buatnya. Langsung. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Daniar? Ya, untuk yang rumus frekuensi kumulatif sendiri, rumusnya, arti kumulatif itu jumlah. Jadi rumusnya ya dijumlahkan. Karena di atas tempatnya cuma 1, sebelumnya belum ada, dia tetap saja 4. Nah, kemudian dijumlahkan, namanya frekuensi kumulatif kan jumlah. Jadi 4 ditambah atau dijumlah dengan yang sesudahnya dengan 8, hasilnya 12. 12 ditambah lagi dengan frekuensi sesudahnya 7, hasilnya 19 dan seterusnya. Sampai di situ paham? Paham, Bu. Bagus, lanjutkan Grison. Lalu kita menentukan nilai-nilai yang perlu ditentukan. Yang pertama adalah tentukan kelas median. Nah, untuk menentukan kelas median itu rumusnya adalah 1/2 dikali N. N ini adalah total data yang kita kumpulkan. Nah, dari tabel frekuensi tadi kita dapat menentukan bahwa total data yang kita dapat adalah 36. Jadi, 1/2 dikali 36 sama dengan 18. Nah, kita perhatikan frekuensi kumulatif yang mendekati 18. Nah, yang mendekati 18 itu yaitu 19. Maka, kelas mediannya terletak pada interval 2,5 juta sampai 2,9 juta. Dari sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, lanjutkan Grison. Tahap selanjutnya adalah kita menentukan nilai-nilai yang perlu diketahui. Yang pertama, jumlah frekuensi. Seperti yang tadi telah saya terangkan, di mana jumlah frekuensi ini adalah jumlah-jumlah data yang kita dapatkan. Jadi hasilnya adalah N sama dengan 4 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 2. Sehingga hasil jumlah frekuensi adalah 36. Yang kedua, tepi bawah kelas median atau TB. Nah, tadi kan kelas mediannya itu ada di angka 25. Nah, 25 dikurang 0,5. Itu seperti rumus tepi bawah seperti biasanya. Jadi, 25 dikurang 0,5. Hasilnya sama dengan 24,5. Yang ketiga, frekuensi kelas median. Tadi kan kelas mediannya itu 2,5 juta sampai 2,9 juta. Nah, frekuensi dari 2,5 juta sampai 2,9 juta itu adalah 7. Jadi, frekuensi kelas mediannya adalah 7. Yang keempat, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Maksud dari frekuensi kumulatif sebelum kelas median ini adalah frekuensi jumlah sebelum dari kelas median. Nah, kelas mediannya tadi itu kan 2,5 juta sampai 2,9 juta. Nah, berapa sih frekuensi dari angka sebelum 2,5 juta itu? Nah, jawabannya adalah 12. Sehingga frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau FK sama dengan 12. Nah, yang terakhir kita menentukan panjang interval kelas median. Kalian bisa melihat dari frekuensi-frekuensi yang ada di mana panjang kelas antar
median itu ada 5. Bisa kita hitung tadi kayak 25, 26, 27, 28, 29. Nah, itu kan ada 5. Begitu pula seterusnya atau sebelumnya. Sehingga panjang kelas interval kelas median atau P itu sama dengan 5. Sebelumnya ada yang mau bertanya dari nilai-nilai yang perlu diketahui? Ya, silakan. Saya Bu yang bertanya Bu. Ya, silakan Sofia. Mengenai terbawakan Bu. Kalau misalnya nilai yang ada di interval itu cuma satu aja Bu, nggak ada sampai ada yang pasnya. Itu gimana Bu untuk yang bawah sama tepi atasnya? Ya. Ada yang mau menjawab pertanyaan Sofia terlebih dahulu? Sebelumnya bisa diulang Bu pertanyaannya Bu. Pertanyaannya, Sophia. kalau datanya itu cuma satu, dia misalnya angka 2 frekuensinya 5, angka 3 frekuensinya 7, dia seperti itu kan Sofia ya? Betul Bu. Nah, berapa itu tepi bawahnya? Oh, langsung aja nggak sih Bu? Yang angka tadi misalnya kan 2, itu angkanya 5. Lah 5-nya itu dikurang 0,5 Bu. Seperti itu ya Bu. Oke, baik. Ini ya. Bagus, Kristen sudah berusaha untuk menjawab. Untuk pertanyaan Sofia akan Ibu jawab. Nah, kalau yang Sofia tanyakan itu berarti artinya data tersebut data tunggal, bukan data kelompok. Kalau angka 2, misalnya angka 2 ada 5, angka 3 ada 7. Gitu kan, angkanya cuma 1 di nilainya. Tidak ada interval, misalnya angka 2 sampai 5, berarti batas bawahnya kan 2. Nah, kalau itu 2 saja sendirian, berarti dia bukan data berkelompok. Artinya, kalau bukan data berkelompok, dia tidak punya batas bawah, tidak punya batas atas. Seperti itu, paham? Paham Bu. Berarti rumusnya bukan rumus yang median yang seperti ini kan Bu? Bukan. Kalau datanya tunggal langsung saja angka berapa, gitu. Oke, terima kasih Grison. Iya, lanjutkan Grison. Oke, baik Bu. Nah, setelah tadi kita mendapatkan beberapa unsur-unsur yang diperlukan untuk menghitung median, kita langsung ngemasukin aja. Rumus dari median adalah TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. Median, jadi langsung kita masukin aja. TB-nya kan 24,5, jadi TB 24,5 ditambah 36 per 2, 36 per 2 dikurang 12 per 7 dikali 5. 5-nya ini panjang kelas interval tadi. 6 dikali 5 sama dengan 30 per 7. Jadi 24,5 dikali 30 per 7. Jadi 30 per 7 itu hasilnya adalah 4,29. Nah, 4,29 ini ditambahkan sama tepi bawah yang tadi, yaitu 24,5. Jadi, median sama dengan 24,5 ditambah 4,29. Sehingga hasil mediannya adalah 28,79. Dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada bertanya lagi? Sudah sama atau ada yang beda atau masih bingung? Silakan ditanyakan. Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan Pita. Itu yang hasil akhirnya 28,79. Iya. 28,79. Yang pecahan 6 per 7 kali 5 itu aku dapatnya 4,28. Kok bisa beda? 6 dikali 5. 30 per 7-nya ya? Iya, aku dapatnya 4,28. Kalikan betul-betul. Itu kan hasilnya kan emang 28, itu 4,28. Nah, tapi coba dilihat angka-angka setelahnya gitu kan. Kami mainnya ngebulatin gitu. Kan 4,28, koma lagi kan lanjutnya. Nah, kami bulatkan lagi jadi 4,29-nya. Kalau begitu Bu, dia ada perbedaan nggak Bu? Maksudnya salah nggak di situnya? Kalau bedanya kayak gitu. Baik, Ibu tambahkan jawaban Grison sudah betul ya. Itu berarti artinya dibulatkan. Kemudian benar nggak itu Bu? Benar, sama. Kamu mau
angka di belakang koma, atau 2 angka di belakang koma, atau 3 angka di belakang koma, semuanya benar. Jadi setelah berdiskusi, kami mendapatkan kesimpulan yaitu median adalah nilai tengah dari sebuah data setelah diurutkan dari angka yang terkecil hingga ke terbesar. Lalu langkah-langkah menentukan media berkelompok adalah caranya yaitu carilah kelas data yang memuat nilai tengah. Dalam mengolah median data kelompok, poin yang harus kita cari meliputi tepi bawah kelas median, banyaknya data, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi kelas median, dan panjang kelas. Dari data-data yang kita dapat itu, baru kita masukkan ke rumus median yang sebenarnya. Itu, Bu, dari kelompok 2. Oke, ada tambahan sanggahan dari kelompok lain? Tidak ada, udah sama? Sama, Bu. Bagus. Plus untuk Grayson dulu. Nah, lagi Ibu tanya, ada yang belum paham atau yang belum jelas untuk mencari median ini? Saya Bu Ya, mau tanya. silakan. Ya, saya Sarah. Ya. Nah, Kak, Bu, kalau misalnya data tunggal itu, apakah kita juga harus mencari frekuensi kumulatifnya juga? Ya. Yang lain ada yang mau menjawab dulu? Tidak? Oke, langsung saja. Untuk data tunggal tidak perlu mencari frekuensi kumulatif. Kalau datanya ini berlaku hanya untuk data berkelompok. Kalau datanya tunggal, kalian tinggal mengurutkan data terkecil sampai terbesar. Misalnya ada 30 data. Pokoknya diurutkan dulu 30 data dari kecil sampai besar sudah. Nah, 30 dibagi 2 kan 15. Setelah diurutkan tadi, cari angka di 15 itu angka berapa? Seperti itu saja. Jelas? Jelas, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup, coba kita simpulkan dan sekaligus Ibu beri penguatan. Bagaimana sih tadi langkah-langkah mencari median sebelum Ibu kasih latihan ini? Gimana? Yang pertama langkahnya apa? Langkah pertama. Tentu Menyusun data Frekuensi. Ya, cari Menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Yang kedua? menentukan Mencari kelas mediannya, Bu. Bagus, mencari kelas median. Sudah ketemu kelas mediannya? Yang ketiga? Tepi bawah. tepi bawah, Ya, cari mencari tepi unsur-unsur bawah. yang perlu diketahui. Apa saja unsurnya? Tepi bawah, kemudian FK-nya, frekuensinya, dan P-nya, panjang kelasnya. Begitu. Nah, langkah yang keempat? memasukkan ke rumus. Iya, tinggal masukkan ke rumus dan menghitung dengan teliti. Bagus, Ibu rasa semua sudah bisa. Sekarang Ibu masing-masing.
habis ya waktunya. Kembali perhatikan. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya. Coba sekarang Ibu mau tanya, bagaimana sih kegiatan pembelajaran hari ini tentang median ini, bisa atau tidak? Bisa, Bu. Susah atau tidak? Tidak. Bagus, mantap, bisa ya. Terus bagaimana pembelajarannya, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan banget, Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan dipersiapkan. Pertemuan berikutnya belajar tentang ukuran penyebaran. Kalian bisa belajar melalui link YouTube, melalui modul yang akan Ibu berikan. Nanti setelah pembelajaran silakan diulang tentang media. Nah, Ibu semua, oke, Ibu rasa Ibu bangga untuk kegiatan belajar hari ini. Kalian semuanya belajar dengan semangat, dengan aktif, dan sudah bisa semuanya. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan Rama dipimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pagi hari ini, agar semua yang kita pelajari selalu ingat, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Tetap semangat belajar. Ibu doakan semoga semuanya ilmunya berkah, kelak menjadi orang sukses semuanya. Amin. Amin. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar di pelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak.